Hello guys, welcome back to the Tester Channel. Oke, selamat datang di tutorial kali ini. Di tutorial kali ini kita akan membahas tentang menu insert pada Microsoft Word 2019. Dalam video ini, kami akan menjelaskan secara detail semua opsi yang ada di menu insert. Let's check this out. Oke, mari kita lihat menu insert pada Microsoft Word 2019. Untuk mengakses menu insert, cukup klik pada tab menu insert di bagian atas jendela Word. Oke, sekarang kita bisa melihat tampilan dari menu insert yang terdiri dari beberapa ribbon seperti page, table, illustration, headings, media, links, comment, header and footer, text and symbol. Gitu. Oke, untuk opsi pertama adalah sampul atau cover pack. Di opsi ini kita bisa menyisipkan halaman sampul atau cover pack yang profesional dalam dokumen kita. Kita bisa memilih dari berbagai jenis template yang tersedia, atau kalau kamu kreatif, kamu bisa bikin sendiri. Mari kita lihat contoh penggunaannya. Pertama, kita klik di ribbon text, itu pilih cover pack. Pilih template sampul yang sesuai dengan gaya dan tujuan dokumen kita. Setelah kita memilih, itu akan otomatis muncul di dokumen kita. Pada tampilan covernya, kita bisa melihat ada beberapa bagian yang bisa kita ubah atau modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Sebagai contoh, ada title. Kalau kita memasukkan judul dari jurnal kita tetapi dalam bahasa Indonesia, di bawahnya ada subtitle. Biasanya itu subtitle itu dalam bahasa Inggris, makanya dibuat lebih kecil. Ada abstrak yang berisi tentang keseluruhan dari isi jurnal secara ringkas, padat, dan jelas. Ada nama authors atau pembuat, dan ada alamat email atau kontak person. Itu opsional, terserah kita mau mengisinya atau tidak. Selanjutnya ada menu blank page dan page break. Adalah menu yang memungkinkan kita untuk menambahkan satu kertas kosong di dokumen kita di tempat yang kita mau. Kita bisa menambahkannya di tengah dokumen, di awal dokumen, ataupun di akhir dokumen. Terserah kita mau menyisipkan di mana atau mau menambahkan di mana. Karena ini memang menambahkan satu kertas kosong untuk kita isi apabila ada kekurangan dalam dokumen kita. Sekarang mari kita lihat opsi table. Di opsi ini kita bisa membuat table dengan mudah di dalam dokumen. Kita dapat menentukan jumlah kolom, baris, menentukan lebar kolom, menggabungkan sel, dan mengatur format table sesuai dengan kebutuhan. Beberapa opsi seperti insert table, draw table, Excel spreadsheet, dan group table. Kalau kita ingin menambahkan table, cukup pilih insert table, tentukan jumlah kolom dan baris, serta mengatur lebar kolom sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau yang lebih gampangnya tinggal kita pilih aja. Di situ ada beberapa kotak-kotak, kita pilih sesuai dengan jumlah kotaknya ini 10 kali 8. Kita bisa pilih menggunakan berapa banyak kolom dan baris sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya ada opsi gambar atau pictures. Di sini juga terdapat opsi shape atau icon. Dengan opsi ini kita dapat menyisipkan gambar dalam dokumen. Kita bisa memilih gambar dari komputer atau menggunakan gambar yang sudah ada di galeri Microsoft Word.
Kita juga bisa mengatur ukuran dan posisi gambar sesuai dengan keinginan kita. Biasanya saya menggunakan pengaturan wrapping text top and bottom agar mempermudah kita dalam menyusun gambar sehingga tidak mempengaruhi isi dari dokumen. Untuk shape, kita bisa memilih beberapa bentuk gambar untuk membantu pekerjaan kita. Biasanya kita menggunakan shape itu untuk membuat bagan manual atau untuk membuat flowchart, karena bentuk shape itu seperti tanda panah, kotak, segitiga, bujur sangkar, trapesium, dan bentuk-bentuk yang memang biasanya digunakan untuk membuat bagan atau flowchart, atau ya memang kita hanya iseng aja yang menambahkan. Selanjutnya, untuk menu icon berisi emoticon yang bisa kita sisipkan ke dalam dokumen. Terdapat beberapa emoticon mulai dari bentuk hewan, bentuk wajah, bentuk anggota tubuh, hingga kenegaraan. Ada di dalam menu ini. Kita dapat menyisipkan lebih dari satu icon atau emoticon ke dalam dokumen kita. Grafik atau chart atau ada smart art juga. Ini fungsinya serupa tapi tak sama, karena untuk smart art digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan atau menampilkan diagram maupun bagan pada lembar kerja seperti diagram proses, cycle, hierarchy, relationship, matrix, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk chart itu berfungsi untuk menyisipkan atau menampilkan chart wizard untuk membuat grafik di dalam dokumen kita. Jadi di dalam chart ini ada diagram batang, ada diagram garis, dan diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada screenshot yang biasanya digunakan untuk menambahkan gambar dari hasil tangkapan layar. Sebetulnya kita juga bisa menggunakan model lain seperti print screen atau aplikasi seperti snipping tool yang bisa kita masukkan juga gambarnya menggunakan Ctrl V. Selanjutnya ada menu add-ins. Pada menu add-ins ini menyediakan akses ke berbagai fitur perangkat lunak atau program tambahan yang dapat memperluas kemampuan dari fungsionalitas Word itu sendiri. Secara default ada yang langsung ke Wikipedia, atau kita kalau menambahin Mendeley juga bisa seperti itu. Karena add-ins adalah komponen eksternal yang dapat kita tambahkan ke Word untuk melakukan tugas-tugas khusus atau untuk mengintegrasikan Word ke aplikasi lain. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ketika kita mengintegrasikan dengan Mendeley, maka kita bisa menggunakan Mendeley di dalam Word.
Tanda itu sangat berguna sekali ketika kita membuat jurnal atau skripsi nanti. Pada menu link ini bisa membuat kita untuk mengelola tautan yang ada dalam dokumen kita. Tautan ini dapat menghubungkan teks, gambar, ataupun objek lain ke sumber eksternal atau ke bagian lain dalam dokumen yang sama. Di dalam link terdapat hyperlink, bookmark, cross-reference, dan insert link. Link sendiri adalah opsi yang memungkinkan kita untuk membuat tautan ke sumber daya eksternal seperti situs web, dokumen, atau alamat email. Kita bisa memilih teks atau gambar yang ingin kita jadikan tautan. Kemudian kita menggunakan opsi hyperlink untuk menentukan URL, alamat email, atau file yang ingin kita tautkan. Setelah tautan dibuat, maka kita dapat mengklik dan membuka sumber daya tersebut. Selanjutnya ada bookmark. Opsi bookmark ini bisa membuat kita untuk pergi ke tautan tertentu. Selanjutnya adalah bookmark. Opsi bookmark memungkinkan kita untuk membuat tautan ke bagian tertentu dalam dokumen yang sama. Kita dapat menambahkan tanda bookmark pada suatu teks atau bagian tertentu dalam dokumen. Kemudian menggunakan opsi bookmark untuk membuat tautan yang mengarah langsung ke buku tersebut. Ini berguna ketika kita ingin membuat tautan yang memungkinkan pengguna melompat ke bagian tertentu dalam dokumen yang panjang atau kompleks, sehingga kita tidak perlu mencari satu persatu, tapi bisa tinggal klik saja. Sedangkan untuk cross reference adalah opsi yang memungkinkan kita untuk membuat tautan yang mengacu ke judul, nomor halaman, atau tabel yang ada pada dokumen kita. Jadi ini berguna untuk membuat kita dapat menghubungkan suatu bagian dalam dokumen dengan bagian lain yang relevan. Contoh, saya dapat membuat tautan yang mengacu ke judul bab atau nomor halaman yang berbeda. Oke, untuk penggunaan menu link dalam Microsoft Word bisa memberikan kita sebuah fleksibilitas dan kemudahan. Kemudahan di sini tuh untuk mengaitkan berbagai macam sumber daya atau bagian-bagian dalam dokumen yang berbeda secara terhubung, sehingga hal ini dapat meningkatkan navigasi dan memberikan referensi secara cepat atau menghubungkan informasi yang saling terkait dalam dokumen kita. Selanjutnya adalah menu komen. Menu komen ini biasanya digunakan untuk menambahkan komentar pada. Selanjutnya adalah menu komen. Menu komen ini memungkinkan kita untuk membuat sebuah komentar baru dalam dokumen. Kita bisa memilih teks tertentu atau memposisikan kursor di lokasi yang kita inginkan. Kemudian tinggal kita klik di komen untuk menambahkan komentar pada bagian tersebut. Ini berguna ketika kita ingin memberikan catatan, saran, atau memulai diskusi tentang bagian tertentu dalam dokumen. Biasanya ini digunakan untuk dokumen yang dikerjakan sama, atau dokumen sharing, atau dokumen yang akan diperiksa oleh pengawas, sehingga pengawas akan memberikan komen pada dokumen kita. Oke, selanjutnya adalah header and footer. Header and footer ini digunakan untuk menambahkan dan mengelola bagian kepala atau header dan bagian kaki atau footer pada dokumen kita. Bagian kepala dan kaki biasanya berisi informasi seperti judul dokumen, nomor halaman, tanggal,
logo perusahaan atau logo kampus atau logo apalah yang kita mau, atau elemen lain yang ingin kita tampilkan secara konsisten di setiap halaman. Kalau kita ingin ada logo perusahaan atau kampus di setiap halaman di bagian kaki atau di bagian bawah footer, jadi kita bisa menggunakannya. Untuk penjelasan seperti header itu memungkinkan kita untuk menambahkan atau mengedit bagian kepala dokumen. Jika kita menggunakan opsi header, kita bisa memilih beberapa tata letak header. Tata letak header yang dapat kita tentukan sebelumnya untuk header itu memungkinkan kita untuk menambahkan atau mengedit bagian kepala pada dokumen kita. Ketika kita menggunakan opsi header, kita bisa memilih beberapa tata letak header yang telah ditentukan sebelumnya. Kita juga bisa membuat kustomisasi dari header kita sesuai dengan kebutuhan. Kita dapat menambahkan teks, gambar, elemen grafis atau informasi-informasi lain yang ingin kita tambahkan di bagian kepala untuk setiap halaman dokumen. Untuk header dan footer, sekali lagi ini untuk setiap halaman, jadi kita tidak bisa merubah setiap halaman berbeda-beda, pasti akan sama atau berurutan. Untuk footer, dia serupa dengan header, akan tetapi letaknya itu berada di bawah atau di kaki dokumen. Kita juga bisa menambahkan teks, nomor halaman, tanggal, atau informasi lain yang ingin kita tampilkan. Selanjutnya ada page number. Itu bisa kita gunakan untuk menambahkan nomor halaman secara otomatis pada bagian header maupun bagian footer dokumen. Kita bisa memilih letak nomor halaman seperti kalau kita mau di tengah bisa, di kanan bisa, di kiri bisa. Selain itu kita juga bisa meletakkan nomor halaman itu di bagian header dan bagian footer. Misalnya untuk skripsi itu menggunakan format seperti itu. Kita juga bisa mengatur formatnya dan gaya dari nomor halaman. Kita bisa menggunakan angka Romawi maupun angka Latin. Selanjutnya ada date and time. Opsi date and time ini bisa kita gunakan ketika kita ingin menambahkan tanggal atau waktu secara otomatis di bagian header dan footer. Kita bisa memilih format tanggal yang kita mau. Karena sini ada banyak sekali format tanggal dan bulan yang kita inginkan. Format itu ada banyak, tinggal kita pilih yang mana. Selanjutnya ada remove header and footer. Opsi ini digunakan untuk menghapus seluruh bagian kepala maupun bagian kaki. Jadi bagian header dan footernya bisa kita hapus dari seluruh dokumen. Jika kita ingin menghapus header atau footer yang tidak diperlukan lagi, kita bisa menggunakan opsi ini. Untuk menu header dan footer ini bisa memberikan kita sedikit fleksibilitas lah dalam menambahkan informasi yang konsisten ya untuk setiap halaman, karena ini memudahkan kita untuk menyusun dokumen dengan tampilan yang profesional tapi serta memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan tampilan. Oke, selanjutnya untuk opsi text box. Di opsi ini kita bisa menambahkan kotak teks dalam dokumen. Kotak teks ini memungkinkan kita untuk menempatkan teks di tempat yang lebih fleksibel dalam dokumen dengan gaya teks di dalam kotak yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Untuk menggunakannya, kita cukup klik opsi text box, kemudian kita select kursor ke dokumen yang
ke tempat dimana kita ingin membuat kotak teks tersebut. Lalu kita tinggal ketik teks yang kita inginkan dan kita bisa mengatur segala jenisnya, baik itu ukuran, posisi, dan gaya teks di dalam kotak sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, yang terakhir adalah simbol. Menggunakan opsi ini kita bisa klik simbol. Di sini ada equation. Equation ini adalah rumusnya ada banyak sekali di sini. Tinggal kita pilih mana ada teori Pythagoras, ya masih banyak lagi yang lainnya. Dan di sini ada pula simbol. Simbol ini ada di sini juga ada hanya sedikit, tapi ketika kita mengklik simbol, maka di sini akan ada sangat banyak. Bahkan di sini dimulai dari simbol yang ada atau terdapat pada keyboard kita seperti angka dan huruf, sampai kepada huruf-huruf hijaiyah atau Arabik pun ada di sini. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang insert pada kali ini. Dengan menggunakan opsi-opsi di atas, kita bisa meningkatkan tampilan dari konten dokumen kita menjadi lebih terlihat lebih profesional dan lebih baik, sehingga itu bisa mendongkrak kinerja kita. Oke, terima kasih telah menonton tutorial ini. Jika memiliki pertanyaan lebih lanjut, bisa cukup di kolom komentar. Jangan ragu untuk bertanya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua, dan see you in next video.